Selamat Shalom, pagi, selamat Abang pagi, Selamat Mas. Dani. pagi, Abuna. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu Abuna. Duma, Kakak Halo, Mariana, ya, selamat pagi. Ibu Ayu. Shalom, horas menjua-jua. Selamat Salam, pagi, Selamat Horas, pagi. menjelang. Abuna, Menjua-jua. Yes, Jua-jua. morning. Nah, Have a good day semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang tetap Shalom, Abuna. kita. Waduh, sudah sempat istirahat Pak Mardani. Sudah, Bu? Salam. Abuna, sudah. Mantap ya. Bagaimana Ibu Duma, Ibu Mariana Sitepu? ya puji Tuhan sehat, Abuna. Sehat hari ini Ibu Duma nggak harus pagi-pagi banget kan mengantar cucu. Masih libur Hari ya? ini Cucu masih puncak, libur. Abuna. Salam, Abuna. Ah ya, shalom juga Ibu. Ya, puji Tuhan, teman-teman kita baru saja bergabung dan rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Iya, sudah join nih, puji Tuhan. Baik. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, para penyembah-penyembah Allah, Bapak Ibu worshipers, kita sama-sama satu di dalam doa yuk. Supaya kita tidak berlambat-lambat, kita langsung capcus ya, kita sambut hadirat Tuhan. Kita sambut kuasa dan mujizatnya yang indah, yang bisa memberikan kepada kita kekuatan yang baru, hikmat, damai sejahtera, sukacita. Ya, puji Tuhan, sudah bergabung nih generasi-generasi masa depan ya, generasi Kristus. Ada Kak Al dan juga Kak Deren. Terima kasih Bu Natali. Tetap semangat. Salam buat Pak Alvin dan Audrey. Oke Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita lambaikan tangan sekali lagi untuk setiap generasi. Boleh kasih senyumannya. Ya, puji Tuhan, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Mari kita satu di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Allah. Saat ini kami datang sepakat dan sehati untuk memuji menyembah-Mu. Apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan, kami tanamkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau nyatakan melalui Roh Kudus-Mu dan pengajaran-Mu yang benar. Sekalipun hari-hari ini banyak orang-orang yang mulai meninggalkan kasih setia kepadamu, tetapi biarlah Engkau melihat bahwa kami semua sepakat untuk tidak meninggalkan Engkau, tidak menukarkan Engkau. Kami sepakat bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, dan selamanya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup dan yang benar, yang sepakat dan percaya akan mengalami pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan langsung menaikkan pujian yang akan kita naikkan sebagai tanda iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat dan sempurna. Baik, sebentar ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mulai share dan memang saya sengaja untuk saya mute dulu untuk di awal semuanya supaya tidak ada suara yang hilang-hilang. Mohon izin ya Bapak Ibu supaya share-nya juga bagus.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami sering tidak mencari tahu, kami sering tidak mau mengerti bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang tak pernah gagal. Engkau Allah yang tak pernah lalai menepati janji-Mu ya Tuhan. Kami mau kembali percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan semakin percaya kepada-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sepakat mari kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Yang perlu kita lakukan hanyalah hidup dalam pengetahuan akan firman Tuhan, supaya kalau kita mau setia, itu setianya tulus. Ya, itu sebenarnya itu. Jadi kenapa sih ada orang yang mudah sekali untuk tidak setia sama Tuhan Yesus? Karena yang dilakukan hanya sekedar ritual agamawi, saudara. Pengetahuan akan firman Tuhan tidak dimiliki. Lalu pengalaman pribadi kepada Tuhan pun juga tidak ada.
hampir jarang. Nah, yang paling parah adalah environment atau lingkungan pergaulannya yang persentasenya lebih banyak yang tidak percaya dan tidak memberikan keteladanan. Ditambah lagi saudara, kerapuhan seseorang akan pengetahuan firman Tuhan, sehingga karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu, saya merasakan sendiri ketika saya belum mengenal pribadi Tuhan secara pribadi ya, penjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan dan pengenalan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Jujur saya katakan, setiap orang akan mudah sekali untuk bisa terpengaruh. Kenapa? Karena mindset, pikiran ini benar-benar bisa mengacau balaukan kehendak dan perasaan saudara. Nah, untuk itu kalau kita semua mau sepakat setiap pagi belajar firman Tuhan setiap hari, ini bukan hanya tentang bagaimana kita semakin piawai atau semakin hebat dalam berdialog atau berdiskusi, tetapi kita memastikan pertumbuhan kita secara pribadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dan kita pun juga mengetahui hal-hal yang tidak terketahui hari-hari ini, ya, menjelang kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat dan nyata. Bagaimana setiap kita hidup sampai hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita mau belajar kembali di 1 Tawari pasal 24. Melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, ternyata kita bukan berkompromi dalam beradaptasi. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang murni, sesuatu yang benar tidak bisa dikompromikan. Tetapi hal adaptasi adalah hal yang berbeda dengan kompromi. Ya, itu harus menjadi catatan kita dalam pekerjaan maupun pelayanan kita dan juga interaksi sosial kita, supaya kita tetap jadi terang di dalam dunia ini, menerangi setiap kegelapan di dalam dunia ini, karena terang Kristus itu tidak pernah kita kompromikan saudara. Nah, kita akan baca dan kita lihat bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita hari ini di 1 Tawarikh pasal 24. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak penyembah, keluarga besar worshipers, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Di 1 Tawarikh pasal 24 kita mau baca sama-sama. Ya, para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanael, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar imam Zadok, Ahimelech bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekharia, yang ke-11 pada Eliasih, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer ya.
Usahakan bacanya pakai suara ya Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih ya supaya nggak ngantuk. Yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Puak-puak orang Lewi. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amran ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yedehya, dari anak-anak Rehabia ialah Yisya, seorang kepala, dari orang Yizar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat, anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala Amaria, anak yang kedua Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mikha, dari anak-anak Mikha ialah Samir, saudara Mikha ialah Yisya, dari anak-anak Yisya ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia anaknya ialah Syoham, Zakor dan Hibri. Dari Mihli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kish, anak Kish yakni Rehmel, anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puat mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Abimelech dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil atau paling bungsu. Ya, ini menarik saudara. Yuk tepuk tangan dulu dong supaya kita semangat pagi hari ini ya. Karena mau membaca nama semua, lalu kemudian ini kita gimana nih, bingung Abuna. Ya sama dulu juga Abuna bingung ya sebelum belajar. Tapi setelah belajar akhirnya semakin menarik saudara. Ya kenapa kita bingung? Karena kita nggak ngerti dan kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah mulai mengerti dan kita sudah mulai tahu, pasti akan mulai muncul rasa keingintahuan. Nah jadi manfaat kita baca satu perikop ini yang sebenarnya ini belum seberapa ya dibandingkan dengan yang di kitab-kitab sebelumnya. Itu hampir semua nama-nama, apalagi bagian raja-raja dan semuanya itu nama-namanya lengkap banget saudara. Nah ini supaya apa sih? Supaya kita itu terlatih untuk bisa mengelola rasa jenuh dan bosan. Ya, karena ada banyak orang yang tidak ngeh bahwa ada bahaya besar ketika dia mulai merasa jenuh dan bosan. Dalam hal ini Abuna bicara secara konteks realita kita sebagai manusia. Kedagingan kita nggak boleh sangkal bahwa kita ini gampang bosan dan gampang jenuh. Kita baca nama-nama kayak begini dengan istilah yang sulit, lalu kemudian kita juga nggak ngerti. Belum lagi plus lagi belum nggak ada hubungan saudara. Ini marganya beda ini gitu. Ini pasti ibaratnya secara naluriah kita manusia itu gini, aduh udahlah, kayak langsung nggak ada semangat saudara, dan itu wajar. Ya wajar, tapi kita nggak bisa biarkan itu begitu saja. Jadi hari ini anak-anak bisa mendapat satu pencerahan. Kita Bapak Ibu juga yang kerja mendapat pencerahan apa? Baik yang sekolah maupun yang bekerja maupun yang melayani. Sama-sama berpotensi diserang oleh rasa bosan dan jenuh. Rasa bosan dan jenuh itu bisa datang dengan berbagai macam sisi. Yang pertama, sudah terbiasa melakukan sehingga tidak ada gairah lagi. Atau yang kedua, dia tidak tahu harus melakukan apa, tetapi dia tahu dia wajib atau harus melakukan yang dia tidak tahu harus lakukan itu apa. Sama seperti yang kita baca ini. Kita tahu kita harus baca Alkitab, tetapi apa maknanya ini?
puak-puak, kepala lah, ini itu pembagian, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Nah, justru saudara, bukankah kita itu di dalam kehidupan manusia semuanya terbagi-bagi? Dari usia kita terbagi, dari fase pertumbuhan kita terbagi. Nah, setiap proses dan fase demi fase ini sampai nanti kita tua, itu kan pembagiannya sudah jelas. Ada rentan usia. Oh, ini anak-anak, oh ini bayi, oh ini bayi, oh ini anak-anak, oh ini pra-remaja, remaja, dewasa, dewasa muda, dewasa, lalu kemudian tua, senja, emas, usia emas dan lain sebagainya istilahnya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kehidupan kita itu mudah sekali diincar oleh rasa bosan dan jenuh. Nah, tapi puji nama Tuhan kalau kita bisa belajar mengenai bagaimana para imam ini dibagi dalam rombongan. Maksudnya apa, Buna? Maksudnya begini. Kalau dalam setiap fase kehidupan kita tidak jeli dalam melihat bagaimana Tuhan mengizinkan kita ada. Seperti yang kemarin Abuna sempat sampaikan. Bahwa adaptasi itu bukan kompromi dan setiap kita itu punya nilai tersendiri di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang merasa terkecil dan tidak ada yang terbesar. Sebenarnya semuanya itu sama. Makanya imam itu disamakan dengan para suku-suku Lewi lainnya. Tidak menjadi jabatan yang paling tinggi lagi. Kenapa? Karena bait Allahnya sudah menetap. Kalau kita sebagai orang Kristen, Kristus sudah menetap di dalam diri kita sebagai bait Allah. Kehidupan kita, tubuh kita ini sebagai bait Allah. Maka sebenarnya tidak perlu kita pikirkan dan pusingkan lagi apakah saya ini terbesar di antara yang lain. Ingat Bapak Ibu peristiwa Tuhan Yesus ketika para murid-muridnya menanyakan, "Guru, siapakah yang terbesar di antara kita?" Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang terkecil, ia yang terbesar di mata Bapa. Jadi ini menunjukkan bahwa pembagian setiap kepala-kepala itu semuanya adil dan merata, saudara. Tidak lagi mengenai senioritas atau junioritas. Ya, bayangkan saudara, betapa adilnya pemerataan itu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-31, dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Sama dengan saudara yang terkecil. Artinya apa? Haknya sama, kewajibannya sama. Makanya saudara di BW ini Abuna bersyukur sama Abuni sekarang bersuka cita. Karena apa? Sekarang lihat, setiap usia sama. Mau usia yang sudah tidak muda lagi ataupun yang masih muda sama. Kita sama-sama harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Karena apa? Kita satu di dalam Kristus. Dan hari-hari ini setiap orang harus punya kesadaran penuh memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi bagaimana kalau saya diserang oleh rasa bosan? Kalau kita itu tidak ngerti, pasti bosan. Tetapi kalau kita ngerti, tidak akan bosan, saudara. Boleh taruh tangan di dada sama-sama? Aku tidak akan bosan untuk belajar terus mengenai firman Tuhan. Kalau kita saja berharap Tuhan tidak bosan untuk mendengar keluh kesah kita, lalu kenapa kita menyerah dengan rasa bosan? Nah, permasalahannya begitu rasa bosan menyerang, kebanyakan orang-orang langsung apa? Bermalas-malasan. Kalau kita lihat di sini bagaimana setiap keteraturan itu diatur, ini supaya apa Bapak Ibu? Tujuannya tertib. Saudara, setiap orang diatur ini, apakah mereka sudah berpengalaman? Belum. Bahkan sampai ditulis, ada yang sudah meninggal duluan sebelum orang tuanya. Dalam setiap fase kehidupan manusia. Makanya Abuna bilang, bahaya kalau orang itu menunggu saat-saat tertentu untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana kalau yang muda ini dipanggil duluan daripada yang tua? Nanti begitu yang tua ini dipanggil Tuhan juga, sama-sama ada di pengadilan terakhir akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini? Ketika saya panggil duluan, dia nggak ngerti apa-apa tentang aku, kata Tuhan. Terus kita mau ngomong apa, saudara? Untuk itu hari-hari ini mari kita
lihat, kita teliti. Kita jangan hanya membicarakan apa yang terjadi yang sedang viral. Tetapi pastikan saudara dan saya itu tidak menjadi incaran si jahat dan gelapnya dunia ini. Karena Bapak Ibu, seperti pengalaman saya pribadi, dulu waktu saya belum tahu firman Tuhan, karena saya cuma baca mengandalkan buku renungan harian dan tidak mau berjuang untuk memiliki pola hidup yang teratur, saya nggak pernah merasa menikmati yang namanya baca Alkitab. Ini bukan tentang konteks saya karena saya hamba Tuhan loh. Tapi sebagai orang percaya atau orang Kristen atau pengikut Kristus. Kenapa? Karena hidup saya nggak tertib. Hidup saya nggak teratur. Dulu, puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan dan memberikan kesempatan sehingga saya bisa mengulang kembali dan menata ulang kembali. Supaya saya bisa memberikan secara praktikal contoh bagaimana sih orang yang hidupnya tertib. Oh, berarti tertib ini yang modelnya kayak setiap jam 8 itu tidur ya. Saudara, hidup ini kan kita fleksibel ya. Ketertiban itu adalah apa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan sekalipun kita harus membayar dengan harga yang mahal. Jadi kalaupun misalnya kita kurang tidur tapi kita tahu betul kita harus ngapain, kita tetap melakukan itu. Saya percaya Bapak Ibu terkasih, pengaturan para imam ini bukan untuk supaya dicari mana imam yang paling hebat. Dari mana Abuna tahu? Dari ayat yang terakhir, karena setiap kepala puak sama dengan saudara yang terkecil. Jadi di mata Raja Daud, ini semua orang punya tanggung jawab yang sama. Sesuai dengan kepala-kepala puaknya dan bagiannya masing-masing. Tanpa membedakan ini punya anak apa enggak, ini usianya muda apa tua. Semuanya dipakai sama. Dan semuanya dikelola dengan tujuan apa? Berjalan dengan tertib, saudara. Tertib itu hanya bisa dilakukan kalau orang yang melakukan itu tahu ketertiban. Nah, untuk itu perlu kita renungkan hari-hari ini. Kita tertib enggak selama ini? Coba taruh tangan di dada. Apakah selama ini aku tertib? Pejamkan mata, ulangi sekali lagi. Apakah selama ini aku tertib? Renungkan baik-baik yang Abuna katakan. Tertib dalam hal keseharianmu. Tertib dalam ibadahmu, tertib dalam doamu, tertib dalam pelayananmu, tertib dalam panggilanmu, tertib dalam pekerjaanmu. Buka mata saudara, karena kita belum berdoa. Tertib dalam sekolahmu anak-anak. Tertiblah bagaimana engkau begitu masuk sekolah, engkau tidak mudah terpengaruh oleh ajakan di luar. Tertiblah bagaimana apa yang engkau ambil, engkau kembalikan kembali di tempatnya. Tertiblah bagaimana engkau tidak menunda pekerjaan atau tugas sekolahmu. Bagi yang bekerja, tertiblah bagaimana engkau mempraktekkan, mengecek kembali, memeriksa kembali semua atribut dan peralatan yang harus engkau bawa. Tertiblah bagaimana engkau melihat kerapihanmu. Tertiblah bagaimana engkau melibatkan Tuhan sebelum kau bekerja. Bagi yang melayani, tertiblah engkau bagaimana engkau tetap apapun yang terjadi, kalau aku bisa datang jam segini, aku datang jam segini. Jangan bergantung kepada dia aja dari jam segini belum datang, ya udah saya nggak usah datang jam segini. Tertiblah dengan prinsip yang memang kita tegakkan dan harganya adalah tidak bisa dikompromikan. Apa yang terjadi Abuna kalau saya tidak menertibkan hidup saya? Kekacauan. Dari kekacauan itu akan timbul ketakutan. Kenapa? Karena itu celah bagi roh
jahat atau iblis masuk ke dalam pikiran kita dan mengacaukan pikiran kita, lalu membuat tidak tenang hati kita. Kalau kita sudah tahu tertib, bagaimana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana kita harus bangun pagi, ngapain kita takut mati mentang-mentang kita sudah paling tua, ibaratnya begitu. Mohon maaf untuk opung-opung dan juga opa-oma. Karena yang sering sekali terjadi adalah orang-orang yang sudah sangat lebih tua itu selalu diserang dengan pikiran begini. Kalau saya tahun ini nggak lewat ya berarti Tuhan panggil lah. Saudara, orang yang mau mati aja pengen hidup. Kenapa yang orang hidup pengen mati gitu loh. Demikian juga ketika kita sebagai yang masih muda, mentang-mentang masih muda, Tuhan nanti aja lah. Belum cukup umur dia ini. Terlalu keras firman-Nya. Setiap orang tua harus mengetahui dan menyadari bahwa hidup ini lebih keras dari perkiraan kita. Kalau anak-anak kita itu tidak dibekali oleh firman Tuhan yang benar, begitu anak-anak kita ditanya oleh anak-anak lain, karena tujuannya ada tujuan yang lain dalam tanda kutip, dan begitu ditanya hal yang mendasar tentang kekristenan atau kristologi, anak-anak kita gagap. Jangan salahkan anak-anak kita kalau ternyata 10 tahun kemudian dia tinggalkan Yesus. Jangan salahkan pendetanya, jangan salahkan gerejanya, apalagi jangan salahkan Tuhannya. Karena kita nggak bekali dari awal. Kita nggak tertib untuk memberikan sarapan rohani. Yang kita tertib cuma apa? Kasih uang jajan terus setiap hari. Tapi kita nggak pernah tertib memberikan sarapan rohani. Kita nggak tertib mendoakan mereka. Kita nggak tertib membangun mesbah bagi keluarga kita. Belum terlambat saudara. Hari ini saya mau mengajak langsung. Jangan nanti-nanti. Bagi yang mau berkomitmen, hari ini mari. Mulailah tertib. Tertib dalam mengajak anak-anakmu, cucumu untuk mengenal firman Tuhan. Jangan izinkan lagi, jangan longgarkan lagi anak cucu kita itu kebanyakan mabar, main bareng. Bukan gak boleh mabar. Anak-anak saya juga mabar kok. Tapi ada aturannya. Bangun pagi harus doa, lalu baca buku pelajaran kalau lagi libur. Alden sama Talia itu saya wajibkan untuk baca pelajaran kalau hari libur. Kalau mau main nanti setelah makan siang. Setelah tugas rumah selesai. Setelah doa selesai. Setelah tugas mereka selesai. Setelah semuanya selesai. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Dan setiap malam kami bangun mesbah doa. Bukan karena kami ini keluarga pendeta. Kami bukan keluarga pendeta saudara. Dalam sisilah garis keturunan kami gak ada yang pendeta. Di keturunan Abuni ya cuma baru Abuni yang pendeta. Saya pun juga baru saya yang pendeta. Sekarang kami tahu kenapa Tuhan izinkan kami sebagai pendeta atau sebagai Abuna atau Abuni. Abuna itu kan Bapak Gembala, Abuni adalah Ibu Gembala dari bahasa Koptik. Kekristenan yang pertama yang ada di Mesir dan Tanah Suci. Sekarang kami sadar kenapa Tuhan izinkan kami sebagai Abuna dan Abuni. Supaya setiap keluarga mulai mengadopsi ketertiban di setiap kesehariannya. Fase-fase kehidupan anak-anak, remaja sampai nanti mereka menikah dan punya anak. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita tertib, tidak akan ada kekacauan. Karena tidak ada celah bagi si iblis. Sebab kalau kita tertib, roh Allah lah yang berdiam di dalam diri kita. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Terimalah urapan dan keberanian dan kekuatan yang baru daripada Tuhan yang Maha Besar, Yesus Kristus yang melimpahkan kuasanya kepadamu. Hai setiap orang tua, berani untuk meriset ulang kembali kegiatan-kegiatan yang selama ini longgar. Hai para bapak-bapak, bertobatlah, jadilah sebagai imam yang takut akan Tuhan. Mulailah ajak istrimu dan anak-anakmu membangun mesbah doa. Bunuh rasa malas itu. Bunuh rasa bosan itu.
Jangan izinkan engkau semakin terjebak dalam tipu daya si jahat. Hai para ibu, bertobatlah, kembalilah sebagai penolong yang sepadan bagi suamimu dan juga bagi anak-anakmu. Sayangi mereka seperti engkau menyayangi dirimu sendiri dan masa depanmu. Kasihi mereka seperti Kristus mengasihimu. Izinkan dirimu Tuhan pakai untuk mengembalikan fungsi dari suamimu dan juga anak-anak. Hai anak-anak, bangkitlah sebagai generasi muda yang takut akan Tuhan. Bangkitlah sebagai generasi Kristus yang mengenal akan Kristus, tinggal di dalam Kristus, hidup hanya untuk Kristus, dan sampai kapanpun tidak akan pernah engkau meninggalkan Kristus. Jadilah sebagai generasi penuai jiwa bagi hormat dan kemuliaan Bapa. Dan Bapak Ibu anak-anak penyembah, biarlah setiap kita yang setiap pagi tertib, bangun pagi tertib dalam memberikan mazmur bagi Tuhan, membaca firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan sebelum kita bekerja dan beraktivitas. Saudara dan saya adalah penerima-penerima janji Allah itu. Saudara dan sayalah yang akan menjadi kepala demi kepala di mana Tuhan tempatkan. Dan terima kasih Tuhan, hari ini setiap kami mengalami lawatan daripada kuasa kasih-Mu. Kami mampu untuk menertibkan kembali kehidupan kami. Kami tidak akan izinkan celah itu ada. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus segala kekacauan, segala ketakutan, segala kemalasan, segala kejenuhan, segala sakit penyakit, segala trauma dan luka batin dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima, mari buka tangan saudara, terima anugerah Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan, terimalah cinta kasih Bapa yang dilimpahkan kepadamu saat ini. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan prinsip dan pengertian akan kebenaran. Roh Kudus akan dilimpahkan kepadamu dan Roh Kudus akan menolongmu sehingga engkau mampu menertibkan kembali kehidupanmu yang sudah semakin longgar hari-hari ini. Kiranya sekarang kau berkenan memberkati keluarga hambamu ini ya Tuhan, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab barang siapa orang percaya yang diberkati, biarlah tetap percaya diberkati untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Biar mereka kembali ke tempat mereka berasal dengan keselamatan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan beri kelegaan. Kami percaya daerah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan negara kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sepakat pengikut Kristus sejati. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, kasih tanda sarangnya boleh. Ya, puji Tuhan. Sukacita kiranya tetap berlimpah buat kita semua yang setiap pagi datang di BW ini bersama rekan-rekan muda yang lainnya ya, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, coba kita lihat ini. Iya ya. Oke, masih ada Audrey, Darren dan Yosena yang belum bisa buka kamera, mungkin dalam perjalanan, hati-hati di perjalanannya ya. Ya Bapak Ibu dan juga semua saudara-saudari yang terkasih, ingat pelajaran yang bisa kita ambil saudara. Jangan sampai kita lengah ya. Tuhan Yesus memberkati, kita masih bisa ketemu lagi besok pagi. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Buni. Bapak-bapak, Terima kasih Ibu. Abuna, Abuni. Terima kasih semua teman-teman di Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Buni. Oke. Terima kasih Esther. Kalau begitu kita sama-sama katakan apa? Jangan kasih kendor. Jangan Satu kasih ya. kendor. Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Ya. Sampai besok lagi. Terima kasih, Dah. Bunda Kuning. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Buna.
Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Bye-bye. Ya.